buat kita semuanya. Ini tiba saatnya kita akan berpisah. Ini akhir tahun pelajaran 2019-2020 ya. Sedih ya Miss? Sedikit. Gimana ya Miss ya? Harus terlalu dijalani dan dilewati. Oke, buat anak-anak kami, tetap semangat, Tuhan berkati, kita bertemu di lain kesempatan bersama dengan orang tua murid yang ada. Oke. Jangan sedih. Jangan sedih ya. Sebenarnya Miss sedih, cuman itu harus kita lalui, dan kami berharap sebagai guru di sini anak-anak tetap semangat dan semakin pintar ke depan dan menjadi anak yang baik. Kami berkati. Sarangnya. Salam sejahtera buat kita semua, baik itu buat Bapak Pendeta kita Pak Tony dan Ibu kita Leni dan Miss Ina juga, dan untuk semua para orang tua dan dari TK Tabita untuk seluruhnya. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh teman sejawat saya juga, benar memang mungkin saya memberikan kesaksian, tapi tidak Pak, sedih sekali memang untuk melihat ada masyarakat walaupun sudah diberikan pemerintah bahwa harus stay di rumah, tapi memang itu berlaku nggak semua individu yang menerapkannya. Sebenarnya kita bisa menjaga biar kita tetap hidup sehat juga, dan kita juga tidak sampai terkena si corona ini. Seperti yang dibilang sama pemerintah, mungkin juga saya sedikit ada kesaksian. Saya seorang perawat yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Senen, dan saya bertugas di Puskesmas Kelurahan Jenaranya yang tadinya kami tidak punya kasus corona, tapi dari tanggal 29 sampai detik ini wilayah kami Kelurahan Kenari, bukan sekecamatan, wilayah Kelurahan Kenari terhitung sampai di atas 100 orang penderita positif, dan saya ada di zona merah itu karena lonjakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah bahwa sudah selesai yang masa PSBB kemarin yang diterapkan yang normal, yang mulai dari Lebaran. Mungkin orang individu kadang walaupun sudah kita berbusa-busa untuk memberikan pencerahan buat mereka, tapi ada aja orang yang masuk kanan keluar kiri. Saya hanya berharap kepada ibu-ibu semua, ini bukan hanya untuk dewasa yang untuk bisa benar, tapi anak-anak kita. Karena kami di Kelurahan Kenari sudah 50 anak, jadi kita mohon sama ibu-ibu sekalian, jangan dulu anaknya dibolehkan keluar, karena kita tidak tahu daya tahan tubuh saya seperti ini. Saya tidak bisa menjamin untuk daya tahan tubuh saya saat ini kecuali dari pemeriksaan medisnya. Saat ini saya bisa aja kalau di saat saya sudah kontak dan terpapar dengan orang-orang yang positif, walaupun daya tahan tubuh saya tidak ada keluhan batuk pilek atau apapun, bisa aja saya orang yang tanpa bergejala itu saya terpapar. Jadi kita harus ada di benak kita biar kita tetap sehat semua. Kita harus menjaga keluarga kita biar jangan sampai terjadi ke orang-orang yang positif ini, yaitu dengan cara yang tadi yang sudah dijelaskan teman-teman sejawat kita. Pertama, terapkan pola hidup sehatnya, konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, terapkan pola hidup bersihnya, PHBS, perilaku hidup bersih. Seperti apa perilaku hidup bersih itu? Cuci tangan, mandi, pakai masker. Misal kalau ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua yang tadinya sudah pergi keluar, kita kan tidak tahu harus berpapasan kepada orang itu, cuma say hello, tapi daya tahan tubuh kita, dia pas lagi batuk nggak pakai masker, langsung dari udara bisa masuk
mencegah yang terjadi, biar jangan sampai si virus itu yang tadinya seperti ini. Cara perjalanan virus itu masuk ke dalam tubuh atau bakteri itu sangat gampang. Pertama, di saat daya tahan tubuh kita drop, kita ketemu dengan orang yang tadinya kita tidak tahu apakah dia ada sakit atau tidak. Nah, di saat kita ketemu, yang tadinya seseorang itu ngobrol dengan kita, walaupun kadang maaf kata, kadang kita kalau ngobrol maaf, kadang percikan air ludah, kadang keluar kemana-mana ya. Nah, itu yang tadinya dengan tanpa kasat mata kita tidak bisa melihat si virus itu masuk, kita hidup ke dalam tubuh kita. Walaupun tadinya si virus ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, jika daya tahan tubuh kita jaga, itu si virus itu bakal mati. Bagaimana menjaganya? Ya seperti yang tadi, kita harus kasih makan 4 sehat 5 sempurna, nasi, lauk pauk, sayur-sayur, buah-buahan dan susu. Itu. Terus harus sesering mungkin kita cuci tangan. Kemanapun harus cuci tangan. Nyampe rumah pun langsung segera mandi untuk mencegahnya. Mungkin apalagi saat ini saya juga jangankan dengan keluarga yang lain, mungkin suami saya mungkin ya, dulunya suami saya suka nongkrong juga di lapo. Tapi sejak wabah ini saya benar-benar kalau ketahuan saya bakal marah besar. Karena saya tidak tahu di saat nanti teman-teman yang ngobrol apakah itu benar dia punya virus atau tidak. Kan bisa ke suami saya kena, anak saya daya tahan tubuh drop, gak gitu kan, langsung ke keluarga kita semua kan. Jadi seperti itu. Makanya saya selalu agak marah ke suami saya sejak pandemi ini. Kalau dia ketahuan keluar dari rumah, apalagi lapor, langsung saya marah, suruh saya suruh mandi. Jangan sampai, contohnya kita kan nggak tahu daya tahan tubuh kita itu untuk menilainya. Jadi intinya kita harus lakukan pola hidup sehat kita sama pola kebersihan yang kita harus jaga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan memakai alat pelindung diri itu tidak nyaman banget. Seperti kayak kemarin, dan itu mungkin banyak yang mungkin dia di sosial media ya. Itu bukan rekayasa, itu bukan hanya khayalan, tapi itu nyata. Itu nyata. Karena ada sebagian orang yang mungkin dia tidak percaya akan kebenaran penyakit corona ini. Terus mungkin jika kami hanya mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu, jika ada warga kita dinyatakan positif seperti itu, minta tolong jangan sampai ada pengucilan. Karena rata-rata banyak yang seperti itu. Takut sih bisa takut, tapi jangan sampai dikucilkan, sampai rumahnya digembok, sampai portalnya itu benar-benar gak bisa dia ngelewat. Memang kita sudah terapkan jika ada seperti itu langsung rujuk ke rumah sakit. Tapi ada jika dia tidak punya keluhan, tidak punya penyakit penyerta dengan komplikasi dengan penyakit yang berat seperti jantung dan penyakit yang lain, itu bisa kita lakukan isolasi di rumah dengan syarat satu, dia tidak punya keluhan sama sekali dan daya tahan dan dia itu tidak kayak batuk, pilek, sesak atau apa, intinya dia dalam keadaan normal, stabil, tapi memang di swabnya hasilnya positif. Yang kedua, kita juga memang harus sosialisasi dengan Pak RT dan RW biar tidak ada pengucilan. Karena kebanyakan orang-orang seperti ini yang tadinya dia cuma dia batuk, karena pengucilan yang dilihat dengan nyata seperti itu, warga ataupun masyarakat itu tidak ada yang mau cerita kalau contohnya dia lagi kondisi tidak fit badannya, akhirnya kan terjadi penularan kemana-mana. Ya itu yang diharapkan, jangan sampai ada pengucilan, biar semua warga kita itu dia terbuka. Karena mungkin kami sebagai tim medis itu yang kadang kami dapat karena pengucilan dari lokasi warga, jadi kadang mereka tidak terbuka.
Jadi itu aja mungkin diharapkan jangan sampai jika terjadi seperti ini di wilayah kita, jangan sampai ada pengecilan. Tapi seharusnya kita harus mendukung. Memang benar kita tidak boleh kontak dengan si penderita itu karena kita tidak pakai alat pelindung diri. Sedangkan kami aja yang sudah punya alat pelindung diri, kami bisa kena di saat tadi daya tahan tubuh kami drop. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan saya mengharapkan sama buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Terima kasih. Melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian dengan menggunakan masker kita sudah lakukan semua. Salah satunya juga kita harus menghindari berkumpul-kumpul, dan ini kita sudah lakukan di lingkungan kita masing-masing. Pada kesempatan hari ini, kemanapun anak-anak kita nanti akan melangkah, mudah-mudahan mereka menemukan yang terbaik buat anak-anak kita, dan buat anak-anak kita yang masih melanjutkan di sini ke TKB, semoga mereka sukses nanti. Dan untuk Bapak Kepala Sekolah Miss Leni sama Miss Lina, semoga di kemudian hari nanti sekolah ini makin sukses, makin maju ke depannya. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami bisa menyekolahkan anak-anak kami di sini. Semoga ke depannya apa yang telah Bapak Ibu ajarkan buat anak-anak kami menjadi awal yang baik buat mereka menuju masa depan mereka. Untuk kita semua di sini, tetaplah melakukan protokol yang telah pemerintah ajarkan. Kurangi berkumpul-kumpul, baik bapak-bapak terutama ya. Saya sendiri sebagai warga Bojong Menteng masih banyak bapak-bapak terkhusus ya yang masih berkumpul-kumpul di warung ataupun di lapangan. Saya sendiri sebagai istri ya masih buat suami sendiri pun saya sudah sebagai tenaga medis masih kurang mereka menerima apa yang sudah kita ajak. Buat teman saya juga sebagai medis ya Bu ya, bagaimana perjuangan keadilan untuk saat ini. Tapi demi Indonesia yang maju kami berani melangkah. Tidak ada yang mau terpaksa dengan mobil satupun. Tapi kami lakukan itu demi apa? Demi kesehatan kita bersama. Jadi marilah kita kedepannya saling menjaga, mulailah dari diri. Karena tidak mudah untuk melakukan pemeriksaan swab itu, sakit sekali. Sakit. Janganlah sampai salah satu dari kita di sini ataupun keluarga kita yang terkena dengan COVID-19. Kita harus bersyukur untuk saat ini kita bisa masih menikmati hidup sehat hari ini. Karena banyak sudah yang telah dulu mendahului kita pergi dengan adanya COVID-19 ini. Maka mulai dari sekarang lanjutkan apa yang sudah kita lakukan, kehidupan yang sehat. Itu yang bisa sampaikan. Tetap kita jaga kesehatan masing-masing demi anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Bu, dari rumah sakit mana? Dari rumah sakit mana boleh diperkenalkan? Saya sendiri bekerja di rumah sakit Permata Keluarga Liput Jakarta. Oke, tepuk tangan dong. Jadi kalau mau Kelihatan cantiknya. Shalom buat kita semuanya. Halo. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Tony sebagai kepala yayasan di sini, TK Tabita Mandiri, Ibu Leni kepala sekolah TK Tabita Mandiri, dan Ibu Lina sebagai guru pendidik di TK Tabita Mandiri. Dan bersama orang tua yang kami hormati juga, puji syukur pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan hari ini bisa kita berkumpul bertatap muka yang sudah berapa lama, hampir 3 bulan ya Bapak Ibu ya, kita tidak bisa berkumpul dan anak-anak kita tidak bisa belajar di sekolah dan sampai harus belajar di rumah karena pandemi COVID saat ini.
walaupun dengan keadaan seperti ini, saya sebagai orang tua, kami mengucapkan terima kasih buat ibu guru kami yang sudah mendidik anak-anak kami selama proses belajar mengajar di TK Tabita Mandiri dengan baik, sehingga anak kami menjadi pintar, mandiri, dan siap untuk melanjutkan ke tingkat SD. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya ibu guru yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih buat semua orang tua yang sudah mendidik anak-anak kita di rumah, yang penuh sabar selama pandemi COVID-19 ini. Dari kami orang tua, kami juga minta maaf segala kekurangan, kelemahan anak-anak kami selama proses belajar mengajar di TK Tabita Mandiri. Dan dari kami orang tua juga minta maaf apabila ada kekurangan yang tidak cocok di hati Bapak Ibu, di hati guru-guru kami. Kami mohon maaf ya Bu. Kami mengucapkan selamat tinggal di TK Tabita Mandiri. Kami akan melanjutkan sekolah anak-anak kami ke tingkat SD. Sebenarnya saya sebagai orang tua ya, saya sedih. Saya sedih karena anak-anak kita juga rindu itu hari terakhir bersama teman-temannya. Tapi dengan keadaan saat ini kita tak bersyukur, walaupun keadaan saat ini seperti itu, anak-anak kita nggak bisa bertemu kenal terakhir bersama teman-temannya. Suatu saat waktu yang indah dikasih Tuhan, pasti mereka bisa bertemu, atau nanti di mana, di sekolah minggu di mana. Kita doakan semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih dari kami. Tepuk tangan sekali lagi dong Bu buat anak-anak kita kelas B pagi dan B senior. Ya mungkin itu kesaksian sedikit dari saya. Bapak Ibu mungkin ayo silahkan saya kasih kesempatan kita menghadir orang tuanya. Padahal rapat tatap muka seperti ini, apalagi akhir tahun pelajaran, itu sangat penting untuk kelas B, juga berikutnya untuk kelas A. Silakan Bu, sebelum sampai lebih banyak pada saya, silakan Ibu yang mau memberikan kata sambutannya, pesan-pesannya, atau sesuatu yang ditanyakan. Yuk, sudah selesai ini, gitu, sudah keluar, gitu kan? Tidak ada lagi karena, tapi kelas A pasti ada pertanyaan dong, gitu kan? Disimpan kelas A 1, 2, 3 orang ya. Coba Bu, yang saya atau mungkin kelas A, bagaimana? Apa kartu pendampingnya berapa? Nggak usah lah pakai. Akhirnya gua SMS-nya ya, permohonan Bapak tidak diisi. Tapi jamnya juga dikurangi, nggak lagi seperti biasa jadi 2 jam, paling mungkin nanti sekitar mungkin nggak ada 1 jam gitu kan, karena akan berbagi dengan yang lain supaya gurunya juga nggak kecapean. Sampai 2 tahun secara pribadi untuk anak-anak kami dari PKB senior emang banyak itu ya Bu ya, pengalaman yang susah enaknya lah ya Bu ya. Dari TKA nggak usah banyak diceritain lah ya, sampai TKB seniornya sampai mereka bisa mampu, bisa mandiri, bisa menjalani semua sesuai dengan Bapak Kepala Sekolah, maaf Ibu, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Miss Lerni, kepada Bapak Yayasan, Bapak Pendeta Tony, kepada Miss Lina, terima kasih buat semuanya. Apa
yang bisa anak-anak kami dapat